Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asino. Video yang kami upload kali ini adalah penentuan perubahan entalpi dengan kalorimeter. Materi kimia SMA kelas 11 semester 1. Video ini kelanjutan dari video yang sudah kami upload lebih dahulu, yaitu sistem dan lingkungan, eksoterm, endoterm, perubahan entalpi, dan jenis-jenis perubahan entalpi. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor pada reaksi kimia. Ini suatu bagan kalorimeter. Kalorimeter untuk pembakaran di sini namanya kalorimeter bom. Terdiri dari termometer, pengaduk, kemudian kawat pengapian, kemudian ruangan untuk tempat reaksi, dan dilengkapi dengan air. Misalkan wadah suatu tempat reaksi, kita masukkan suatu bahan bakar atau misalkan butana, maka reaksi pembakaran akan berlangsung dan panas yang dihasilkan akan keluar, diserap oleh air dan diserap oleh wadah suatu kalorimeter. Oleh sebab itu, suhu akan naik. Suhu akan naik pada termometer. Pada keadaan ini, maka berlaku pada asas Black. Panas yang dilepas atau kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap oleh lingkungannya. Lingkungannya adalah air dan kalorimeter. Dan reaksi ini merupakan reaksi eksoterm. Maka Ki reaksi, kalor yang dilepaskan dalam suatu reaksi pembakaran akan diserap oleh air atau larutan dan oleh kalorimeter. Maka berlaku Ki reaksi sama dengan min dalam kurung Ki air atau larutan plus Ki kalorimeter. Min ini untuk menunjukkan bahwa proses itu eksoterm. Kalor yang diserap oleh air atau larutan berlaku Mc kali delta T. Sedangkan kalor yang diserap oleh kalorimeter dapat dirumuskan besarnya sama dengan C kapasitas kalor kali delta T. M adalah massa air atau massa larutan dalam satuan gram. C kalor jenis satuannya Joule per gram derajat Celcius. Kalor jenis juga bisa satuannya Joule per gram Kelvin. Nanti kita lihat dalam soal. Delta T adalah perubahan suhu. Bisa derajat Celcius dan juga bisa Kelvin. C besar adalah kapasitas kalor kalorimeter. Satuannya Joule per derajat Celcius. Sehingga delta H atau perubahan entalpi itu sama dengan min Ki reaksi per mol. Min menunjukkan bahwa proses kimia itu berlangsung secara eksoterm, melepaskan kalor. Kalorimeter itu yang sederhana seperti ini, kita lihat ini kalorimeter sederhana terbuat dari styrofoam, termometer, dan ini pengaduk. Styrofoam dianggap tidak menyerap panas sehingga Ki kalorimeter dianggap 0,
maka berlaku bahwa Q larutan sama dengan MC delta T. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Soal yang pertama, dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 1,6 gram metana dengan oksigen berlebihan. Menurut persamaan reaksi, ini persamaan reaksinya, ternyata terjadi kenaikan suhu 1,56 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter 958 Joule per derajat Kelvin, massa air 1000 gram, serta kalor jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius, tentukan perubahan entalpi dari pembakaran metana. ARC 12 H1. Kita lihat pembahasannya. Kita lihat 1,6 gram, ini kalau kita jadikan mol, gram per mr, sama dengan 1,6 per 16, mr-nya ini 16, ya. Ini mr-nya 16, sama dengan 0,1 mol, untuk 1,6 gram metana. Kenaikan suhu 1,56 derajat Celcius, ini berarti berlangsung eksoterm, ini menunjukkan delta T. Kemudian kapasitas kalorimeter itu adalah C besar. Berarti kalorimeter menyerap kalor. 100 gram air ini merupakan massa. Kemudian kalor jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius ini menunjukkan C kecil. Kita menggunakan rumus kalor reaksi itu sama dengan min dalam kurung kalor dalam larutan atau air plus Q kalorimeter. Q air atau larutan itu sama dengan MC kali delta T. Jadi biasanya kita menggunakan untuk mengubah volume menjadi massa menggunakan rho. Nah, rho larutan sama dengan rho air dianggap sama dengan 1 gram per mililiter. Rho itu masanya massa per volume, rumusnya adalah massa per volume. Sehingga kalau kita mencari massa itu rho kali volume. Sehingga didapat massanya adalah 1000 gram. Ya. Kemudian kalor jenis air, ya, kalor jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius kali 1,56 derajat Celcius. Gram bisa kita hilangkan, derajat Celcius bisa kita hilangkan. Sehingga hasilnya 6520,8 Joule. Kalau kita ubah menjadi kilojoule, 6,52 kilojoule. Q kalorimeter, kalor yang diserap kalor yang diserap oleh kalorimeter adalah C kali delta T. Berarti 958 C-nya Joule per derajat Celcius kali 1,56 derajat Celcius. Derajat Celcius bisa dihilangkan sehingga hasilnya 1494,48 Joule sama dengan 1,49 kilojoule. Maka Q reaksi tinggal kita jumlahkan. 6,52 kilojoule ini dari air larutan tadi ditambah dengan 1,49 kilojoule. Q reaksi sama dengan 8,01 kilojoule. Kemudian kita lihat delta H itu sama dengan karena eksoterm maka min, delta H sama dengan min Q reaksi per mol. Maka delta H sama dengan min 8,01 kilojoule, ini tadi Q reaksinya, per molnya 0,1 mol. Maka sama dengan min 80,1 kilojoule per mol. Lanjut, artinya reaksi di atas menghasilkan kalor sebesar 80,1 kilojoule per mol. Lanjut. Soal berikutnya, UN 2016 T118. Ini harusnya soal yang kedua, mohon maaf. Ke dalam kalorimeter dicampurkan 200 ml KOH 1 M
dengan 200 ml HCl 1M. Terjadi kenaikan suhu dari 26 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Apabila kalor jenis larutan 4,2 Joule gram pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1, persamaan termokimia yang paling tepat adalah ini option pilihannya. Jadi modal soalnya di sini volume molaritas sama. Kita lihat pembahasannya. Di sini 200 ml KOH 1M itu sama dengan 0,2 mol. Ini V kali M. 200 milimol. 200 kali 1 sama dengan 200 milimol. Sehingga 2 kali 10 pangkat min 1 mol dibagi 1000. Sehingga sama dengan 0,2 mol. Nah, karena ini sama, juga molnya sama, 0,2 mol. Kalor jenis larutan 4,2 ini adalah C, kecil. Nah, di sini kenaikan suhu berarti prosesnya eksoterm. 26 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin. Sehingga 26 itu menjadi 404. 31 itu menjadi 299 Kelvin sehingga selisihnya 5 Kelvin. Kita sesuaikan karena satuan kalor jenis ini menggunakan K. Lanjut. Pada soal tidak diketahui kapasitas kalorimeter. Artinya kalorimeter dianggap tidak menyerap kalor. Atau kalor yang diserap kalorimeter itu 0. Maka kalau rumus yang kita gunakan secara lengkap, Q reaksi sama dengan Q larutan plus Q kalorimeter, maka Q reaksi sama dengan Q larutan. Karena kalorimeter Q-nya ini sama dengan 0. Dianggap sama dengan 0. Lanjut. Kita tulis kembali. Q reaksi sama dengan Q larutan. Artinya, kalor yang dilepas oleh reaksi kimia itu sama dengan kalor yang diserap oleh larutan. Rumusnya M kali C kali delta T. Nah, untuk mencari M, massa, kita harus menggunakan rho larutan. Tidak diketahui dalam soal, maka itu dianggap sama dengan rho air, sama dengan 1 gram per mililiter. Rho, massa per volume. Sehingga kalau kita menghitung massa sama dengan rho kali volume. Ini volumenya 200 mili, ini volumenya 200 mili, maka massa larutan 200 plus 200 kali rho 1 gram per mililiter sama dengan 400 gram. Maka di sini massanya 400 kali kalor jenisnya 4,2 Joule per gram Kelvin kali delta T-nya 5 Kelvin. Kalau kita coret gram dengan gram, Kelvin dengan Kelvin hilang, maka hasilnya 8.400 Joule. Bisa kita sederhanakan, kita ubah menjadi kilojoule, 8,4 kilojoule. Reaksi ini adalah eksoterm. Kita lihat harga delta H menggunakan rumus Q reaksi per mol. Delta H sama dengan 8,4 kJ per 0,2 mol. Nah, karena ini habis bereaksi, jadi yang kita pakai nomor 1. Sehingga delta H sama dengan min 42 kJ per mol. Nah, maka reaksinya KOH plus HCl yang delta H-nya min 42, sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya. Soal UN SMA. Seorang siswa mengukur perubahan entalpi dari reaksi HCl, NaOH, NaCl plus H2O. Suhu awal larutan HCl dan NaOH masing-masing 25 derajat Celcius. Dan setelah dicampur menjadi 30 derajat Celcius. Ini berarti eksoterm. Jika banyak zat yang dicampurkan 50 ml HCl 0,2 M dan
50 ml NaOH 0,4 M. Nah, berarti ini molnya berbeda. Kapasitas kalor bejana diabaikan dan kalor jenis air 4,2. Maka perubahan entalpi reaksi tersebut adalah ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Masing-masing 25 derajat Celcius menjadi 30. Sehingga delta T kita jadikan Kelvin karena satuan kalor jenis di sini adalah menggunakan Kelvin. Maka suhu kita sesuaikan dengan Kelvin. 25 derajat Celcius itu sama dengan 303 Kelvin. Jadi 25 plus 273. Maaf, yang 30 derajat ditambah 273 itu sama dengan 303 Kelvin. Kemudian 25 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 298. Sehingga selisihnya 5 Kelvin. 50 ml HCl 0,2 M. Itu kalau kita jadikan mol, 50 kali 0,2 sama dengan 10 milimol. Berarti sama dengan 1 kali 10 min 2 mol sama dengan 0,01 mol. 50 ml NaOH 0,4 M. Kalau kita rubah menjadi mol sama dengan 50 kali 0,4 sama dengan 20 milimol. Ini M kali V. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 mol. Sama dengan 0,02 mol. Kapasitas kalor bejana diabaikan artinya C besar sama dengan 0. Maka kalor yang diserap kalorimeter itu 0. Kalor jenis air itu berarti simbolnya C kecil. Nah, reaksi, rumus yang kita gunakan, Ki reaksi, ini karena suhunya naik, maka eksoterm ini temin, Ki larutan atau air plus Ki kalorimeter. Karena Ki kalorimeter ini sama dengan 0, maka Ki reaksi sama dengan Ki larutan. Sama dengan M kali C kali delta T. Kita lihat, Rho larutan tidak diketahui, maka dianggap sama dengan massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter. Rho massa per volume, massa sama dengan Rho kali volume. Mana yang kita lihat massanya? Massa dulu kita hitung. 50 dengan 50 kali 1 gram sehingga ada 100 gram. Maka massanya kita tulis 100 gram kali kalor jenisnya 4,2 kali delta T-nya 5 gram. Gram kita hilangkan, K kita hilangkan. Sehingga hasilnya 2100 Joule atau kita jadikan kilojoule 2,1 kilojoule. Lanjut. Kemudian delta H-nya yang dihitung menggunakan rumus min Ki reaksi per mol. Nah, kita lihat molnya ada dua berbeda. 0,02 mol, satunya 0,01 mol. Maka kalau kita cari reaksi pembatas, sebagai pembatas adalah yang HCl ini, yang molnya kecil. Ya. Maka ini digunakan sebagai acuan di dalam perhitungan. Maka di sini delta H sama dengan min 2,1 kJ per 0,01 mol. Kita menggunakan yang kecil. Ini yang pembatas, reaksi pembatas. Delta H sama dengan min 210 kJ per mol. Inilah hasil akhir. Sekali lagi, kalau molnya beda, yang digunakan mol adalah yang reaksi pembatas. Sehingga jawabannya adalah E. Lanjut. Kita lihat. Ini adalah sebagai latihan soal. Nomor 1 dan nomor 2 bisa Anda kerjakan untuk latihan. Mudah-mudahan bisa membawa pemahaman yang baik. Jangan lupa klik subscribe.
Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.